Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pernyataan Ketua Umum Pagar Nusa yang mungkin menyinggung atau menyakiti hati dari beberapa insan pencaksilat. Dan pernyataan ini masih kontroversial dan mari kita kaji secara objektif dan netral. Banyak orang yang nggak mau pencaksilat. Mereka lebih suka bela diri impor. Kalau menurut saya silahkan. Anda mau karate, Anda mau judo, mau yongudo, mau muay thai, mau apa saja silahkan. Tapi kuasai dulu pencaksilat, baru kuasai yang lain. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bela diri dan dia tidak pencaksilat, maka patut diragukan merah putihnya. Itu pencaksilatnya. Nah kemudian NU, di NU, ketika ada orang NU, kemudian bela dirinya bukan pencaksilat dan pencaksilatnya bukan Pagar Nusa, maka patut diragukan ke-NU-nya. Karena Pagar Nusa ini menjadi satu-satunya bandom yang mengurusi bela diri. Yang termaktub dalam ADRT NU, tidak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat untuk seluruh keluarga pencaksilat dan salam bunga sepasang untuk seluruh keluarga perisai diri di dunia. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan membahas, lebih tepatnya saya yang akan membahas kemudian terkait atau menanggapi atas pernyataan yang disampaikan oleh salah satu Ketua Umum Pagar Nusa dalam sebuah podcast. Banyak orang yang nggak mau pencaksilat. Mereka lebih suka bela diri impor. Kalau menurut saya silahkan. Anda mau karate, Anda mau judo, mau yongudo, mau muay thai, mau apa saja silahkan. Tapi kuasai dulu pencaksilat, baru kuasai yang lain. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bela diri dan dia tidak pencaksilat, maka patut diragukan merah putihnya. Itu pencaksilatnya. Nah kemudian NU, di NU, ketika ada orang NU, kemudian bela dirinya bukan pencaksilat dan pencaksilatnya bukan Pagar Nusa, maka patut diragukan ke-NU-nya. Karena Pagar Nusa ini menjadi satu-satunya bandom yang mengurusi bela diri. Yang termaktub dalam ADRT NU, tidak ada yang lain. Untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan tersebut secara objektif dan juga netral, maka kita perlu terlebih dahulu memahami kapasitas apa yang disampaikan oleh Gus tersebut dan juga di mana beliau menyampaikan argumentasi tersebut. Maksudnya konteks wilayahnya ketika beliau menyampaikan itu jangkauan atau pemirsanya yang layak atau yang disapa itu siapa dan dalam konteks atau dalam forum apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya untuk penikmat podcast NU dimanapun berada. Baik pemirsa sekalian, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita beliau sebagai Ketua Umum Pagar Nusa NU, yang mana beliau juga merupakan seorang anggota DPR RI. Sebentar, bagaimana cara membagi waktu beliau sebagai Ketua Umum Pagar Nusa dan juga sebagai anggota DPR RI Komisi 9, plus beliau adalah Wakil Ketua IPSI. Baik, tengah hadir di tengah-tengah kita Bapak Nabil Harun. Nah, kenapa barusan saya tampilkan sapaan dari MC-nya? Karena di situ menentukan sebenarnya market atau tujuan utama daripada podcast itu siapa. Nah, sudah jelas dari apa yang telah disampaikan atau dari cuplikan video itu tadi, itu menyatakan bahwa memang target utama daripada podcast itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Jadi itu ini ya, eksklusif tetapi bisa kemudian diakses oleh siapa saja. Nah, dalam hal tersebut maka wilayah podcast tersebut atau penyampaian argumentasi tersebut adalah terbatas atau sebatas hanya untuk warga Nahdlatul Ulama atau pemirsa yang menonton akan Nahdlatul Ulama. Tapi channel tersebut adalah channel yang memang dikhususkan untuk warga Nahdlatul Ulama ya. Nah, terkait dengan pernyataan tersebut, maka ketika pernyataan tersebut disampaikan semisal di forum bukan NU, di forum IPSI semisal, maka itu saya jelas mengatakan itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena tidak ada objektivitas sebagai pemimpin. Karena begitu di IPSI, maka harus mengakui atau harus paham posisinya bahwa beliau itu bukan lagi hanya sekedar orang Nahdlatul Ulama. Beliau adalah orang IPSI yang harus mewakili atau harus menjadi interpretasi dari semua perguruan, karena yang dipimpin bukan hanya Pagar Nusa saja, tetapi di situ adalah ada perguruan-perguruan lain yang juga harus diberikan haknya atau diberikan pelayanan yang sama sesuai dengan porsinya masing-masing atau sesuai dengan haknya masing-masing.
Nah, ketika pernyataan itu semisal disampaikan di forum resminya IPSI atau yang melibatkan di luar wadah NU-nya ya, maka itu menjadi sesuatu hal yang salah. Akan tetapi karena pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks wilayahnya adalah ruang lingkupnya di intern ya, intern Nahdlatul Ulama, itu masih sebatas wajar. Menjadi sebatas wajar apabila himbauan tersebut hanya berupa himbauan, tidak sampai kepada himbauan tegas yang memiliki sanksi berupa mewajibkan. Nah, kalau sudah sifatnya mewajibkan, maka itu menjadi hal yang berbeda lagi atau beda urusan lagi. Kenapa? Kalau itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga NU, maka menjadi timbul pertanyaan baru. Nah, warga NU yang mana? Apakah kemudian warga NU yang ada secara struktural atau warga NU yang secara amaliyah melaksanakan ajaran NU atau melaksanakan tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama? Itu kan menjadi rancu masih. Karena NU itu kan luas, ada yang berada secara struktural, ada yang kemudian melaksanakan secara amaliyahnya tetapi dia tidak berada di struktural Nahdlatul Ulama. Dan itu kan menjadi bias, menjadi sesuatu hal yang tidak bisa diterapkan dan akan sulit walaupun diterapkan. Itu hanya sebatas himbauan. Dan himbauan itu pun ya hanya bentuk promosi. Kalaupun dibuat secara tegas, itu akan sulit dilaksanakan. Sekali lagi, penegasannya kita harus memahami terlebih dahulu kapasitas beliau pada podcast tersebut menyampaikan sebagai apa. Apakah sebagai wakil ketua IPSI atau sebagai ketua umum dari Pagar Nusa. Dan menurut pendapat saya pribadi, penyampaian statement tersebut disampaikan dalam kapasitas beliau sebagai ketua umum dari Pagar Nusa, bukan sebagai ketua umum IPSI. Karena itu yang hanya ruang lingkupnya terbatas kepada warga Nahdlatul Ulama. Akan tetapi kenapa menjadi kontroversial? Karena banyak warga Nahdlatul Ulama dalam konteks tanda kutip ini ya, Nahdlatul Ulama yang secara amaliyah dia tidak berada di struktural tapi mengaku dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama, itu merasa tersinggung atau merasa kenapa harus Pagar Nusa padahal dia sudah punya perguruan atau punya perguruan silat yang lain seperti itu. Itulah yang menjadi persoalan. Oh iya, dan ini yang harusnya saya sampaikan di awal sih tadi. Kenapa saya kemudian ikut berkomentar tentang pernyataan atau statement tersebut? Pertama, karena pernyataan dan statement tersebut sudah kadung banyak yang membahas dan kadung kontroversial ya. Di samping itu juga dari keluarga saya sendiri memang ya secara amalia memang Nahdlatul Ulama walaupun tidak ada di struktural. Termasuk saya juga pernah berada di organisasi yang di bawahnya, bukan di bawahnya sih, walaupun independen, tapi itu merupakan bagian daripada Nahdlatul Ulama gitu. Kayaknya, kalaupun saya disuruh ikut untuk ke Pagar Nusa, kayaknya ya nggak mungkin deh pindah saya. Saya akan tetap kemudian di perguruan saya yang saya pegang sekarang gitu. Karena saya sudah berada di sini gitu. Dan kenapa kemudian saya berkomentar lagi? Karena banyak kemudian dari adik-adik saya mungkin atau dalam tanda kutip adik-adik perguruan atau kakak-kakak perguruan atau anggota perguruan yang lain yang kemudian di perguruan saya sendiri maksudnya yang itu juga merupakan warga Nahdien seperti itu. Sehingga saya merasa perlu untuk berkomentar dan memberikan penilaian yang objektif terkait dengan hal ini. Sehingga masih sah-sah saja kalau saya berkomentar. Kenapa? Karena ya itu di ruang publik gitu. Semua orang bisa melihat, termasuk saya juga bisa berkomentar.